Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi roji'u. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, apa kabar guys? Baik? Alhamdulillah. Tanya balik dong. Bagaimana kabarku? Baik guys. Alhamdulillah. Jadi begini guys ya. Dalam mancing ikan itu, atau dalam kehidupan itu, baik mancing ikan ataupun kehidupan, banyak sekali sesuatu yang baru. Banyak sekali guys, ya. Dan kita harus berhati-hati banget terhadap sesuatu yang baru, ya. Ada yang baru berarti sudah ada yang lama doh. Bener toh? Ada yang baru berarti ada penambahan toh. Bener toh? Baik guys. Saya akan jelaskan. Bid'ah. Bid'ah guys ya. Apa itu bid'ah? Kita kasih bahasa yang sangat sederhana aja guys ya. Biar nggak ruwet, nggak jelimet ya, nggak mumet. Bid'ah adalah bidang ahli. Berarti guys, ada bidangnya, ada pula ahlinya. Paham guys? Mengenai jumlahnya, berapa jumlahnya? Tak terhingga guys. Banyak sekali. Itu bidangnya. Lalu ahlinya, berapa jumlahnya? Sama, tak terhingga guys. Banyak sekali. Jadi yang namanya bid'ah, bidang ahli, ada bidangnya, ada ahlinya, jumlahnya tak terhingga, banyak sekali. Paham guys? Paham. Paham ya? Iyalah. Masa aku ulang? Lama dong. Jadi guys ya, yang namanya bid'ah itu, kalau sudah kita ketahui bidang ahli, ada bidangnya, ada ahlinya, jumlahnya tak terhingga, bersiap-siaplah guys. Sampai hari kiamat itu akan terjadi terus. Berarti ada sesuatu yang baru, yang baru, yang baru, yang baru, yang baru terus. Lalu bagaimana kehati-hatian kita untuk menyikapinya? Ladala badala. Baik, kita bicarakan guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran. Pancing. Paham guys? Bukan memegang harta, bukan memegang tahta, bukan memegang wanita, bukan memegang keluarga, dan bukan pula memegang yang lain-lainnya. Yang banyak sekali itu loh. Kayak kamu. Waduh. Memangnya yang kamu pegang apa aja guys? Kalau tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya guys. Kalau aku tahu jawabannya guys, tapi jawabannya aku simpan baik-baik. Kalau hilang, waduh, repot guys, nyarinya itu guys. Lama, ya kalau ketemu, kalau nggak ketemu, capek deh. Oke guys ya, paham ya? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat
joran. Bukan harta, takhta, wanita, keluarga, ataupun yang lain-lainnya. Bukan. Paham guys? Paham. Ini yang saya sampaikan tadi, hanya memegang erat-erat joran itu adalah pangkal atau utama. Atau pangkal utama dari semua aturan hukum yang ada dalam mancing ikan. Paham ya guys ya? Dapat dipahami ya? Kalau pemancing ikan tidak memegang erat-erat, lalu yang dipegang apa guys? Bisa dibayangkan kamu, terjadi perang dunia ketiga itu. Karena apa? Perang bom nuklir. Lo bisa jadi lo kalau pemancing ikan tidak memegang erat-erat joran pancing, berarti yang dipegang bisa jadi bom nuklir. Lalu bom nuklir itu dilempar-lempar. Capek deh. Betul-betul capek guys. Larinya guys, kemana guys? Itu bom nuklir lo guys. Cilana. Waduh, Cilana guys. Oke guys, kita kembali lagi fokus ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran. Paham guys? Bukan harta, tahta, wanita, keluarga, ataupun yang lain-lainnya. Apalagi memegang bom nuklir. Bukan. Dapat difahami? Ini pangkal utama aturan dari semua aturan hukum yang ada dalam mancing ikan. Ya. Lalu guys, kemudian guys, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu satu orang satu joran. Saya ulangi, ajaran suci mengajarkan yaitu ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu satu orang satu joran. Ya. Perhatikan baik-baik. Satu orang satu joran. Ini berapa? Satu joran kan? Joran tegek reksak. Ya, panjang sekali ini. Bermeter-meter. Kalau kamu nggak minggir, kena kamu. Minggir guys. Ini panjang sekali, bermeter-meter. Oke? Jadi guys, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu satu orang satu joran. Dapat dipahami guys? Tahu-tahu guys, berjalannya waktu ada sesuatu yang baru. Tambahan nih, bid'ah. Bidang ahli, ada bidangnya, ada ahlinya. Lah kok ada lagi guys, tambahan joran. Nih, joran capung, relik Nusantara. Capung ya, relik Nusantara. Ini jorannya kuat sekali guys. Ada lagi joran Saugilang. Lah, ini ada lagi ini. Jorannya utuh tapi di model patah-patah. Coba bayangin. Tadi ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu satu orang satu joran. Paham ya? Tahu-tahu ada sesuatu yang baru berjalannya waktu. Ada bid'ah, bidang ahli, ada bidangnya, ada ahlinya, yaitu ada tambahan joran capung, joran Saugilang. Pada awalnya joran reksak. Cuma satu. Lah ini yang dinamakan bid'ah tambahan ini. Apakah tambahan joran ini dari satu menjadi dua, menjadi tiga diperbolehkan? Tidak diperbolehkan. Fatal guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu satu orang satu joran. Ya. Bahkan sebelum itu ada pangkal utama aturan, semua aturan, hukum, semua hukum. Ya, itu mengajarkan yaitu ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran. Ini tangan kanan guys, hanya memegang erat-erat jaran. Kok jaran sih? Aduh, bisa kebayang capeknya memegang jaran. Kamu tahu jaran? Apa itu? Kuda. Kalau memegang kuda, kalau dia lari, sanggup kamu mengimbangi ya? Kudanya lari, kamu pegang ekornya lalu kamu ikutan lari. Oh, selesai hidupmu guys.
Itu tadi salah salah ngomong guys, kepleset ya. Jadi pemancing ikan pemancing ikan. Jadi mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran, ya. Joran pancing, ya, bukan yang lainnya. Paham ya? Nah, kemudian dijelaskan mancing ikan kemudian dijelaskan ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu satu orang satu joran. Lah itu yang benar ya. Tahu-tahu ada bid'ah, ada tambahan joran relik Nusantara, ada tambahan joran Sogilang. Lah ini yang nggak boleh, tambahan-tambahan seperti ini nggak boleh, bid'ah seperti ini nggak boleh. Lah orang itu kan dua tangan toh guys. Yang satu itu memegang tangan kanan ya, memegang erat-erat joran. Nah ini sudah betul, satu orang satu joran. Lah seandainya pakai 3, bagaimana cara memegangnya? Pakai 2, bagaimana cara memegangnya? Kanan kiri, apa boleh begitu? Nggak boleh guys. Tangan yang utama yang baik itu yang kanan, yaitu yang digunakan untuk aktivitas. Memegang erat-erat joran. Nanti kalau strike dapat ikan, kan melepasnya tangan kiri. Lah kalau dua-duanya pegang joran, gimana cara melepas ikannya? Apalagi joran 3. Iya, paham ya? Lah inilah yang bisa membedakan mana pemancing ikan, mana bukan. Kamu kan pemancing ikan guys, bisa nggak membedakan mana yang pemancing ikan, mana yang bukan? Yang pemancing ikan itu mau tahu tanda syah, syarat syah disebut pemancing ikan. Mau tahu kamu? Mau tahu? Mau tahu guys? Mancing ikan guys, di tepi lautan. Biar tahu jawabannya, ada jawaban lengkap di sana. Paham ya guys ya? Nah, sudah ketemu jawabannya ini, masalah bid'ah ini ya. Jadi yang awalnya tadi saya sampaikan ajaran suci mancing ikan, mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran, pancing, bukan memegang harta, tahta, wanita, keluarga, ataupun yang lain-lainnya, apalagi memegang bom nuklir. Bukan. Kalau pegang bom nuklir, lalu dilempar-lempar kena kepalamu, selesai guys. Paham ya guys? Nah, kemudian saya jelaskan lagi, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu satu orang satu joran. Memang secara fitrahnya itu memang demikian, satu orang satu joran. Artinya satu orang itu hanya diperbolehkan memegang erat-erat satu joran pancing. Itu fitrahnya. Jadi kalau ada bid'ah, sesuatu yang baru tambahan, ada joran kedua, ada joran ketiga, ini jelas terlarang, tidak diperbolehkan. Inilah yang harus wajib diketahui oleh pemancing ikan. Lah kalau joran 3 ini dipakai sekaligus, padahal mampunya cuma bawa joran 1 yang dipegang. Lah 2 ini kan ditaruh. Ini yang nggak boleh. Lah ini namanya bid'ah yang terlarang. Tambahan yang terlarang. Sesuatu yang baru yang terlarang. Paham ya? Oke guys. Kita bahas lagi masalah bid'ah. Ya, masalah bid'ah ini ya cukup membuat mumet atau memumetkan jiwa dan raga. Kepala udah bingung, iya toh? Tubuh ini sudah nggak enak bawaannya. Ya, namanya orang bingung itu udah gelisah aja guys, nggak tenang ini, ya. Paham ya? Jadi berhati-hatilah tentang sesuatu yang baru, bid'ah, atau tambahan-tambahan itu. Atau bidang ahli itu yang jumlah bidangnya tak terhingga, yang ahlinya jumlahnya juga tak terhingga. Paham ya? Ya makanya jangan BB dong. Apa itu BB? Bingung bid'ah. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Bid'ah kok dikit-dikit padahal jumlahnya tak terhingga. Paham ya? Oke guys. Kita lanjutkan lagi guys ya. Ya, sudah 2 ajaran suci mancing ikan loh yang saya sampaikan loh, ya. Ada lagi bid'ah yang lainnya. Perhatikan baik-baik, guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu
pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Paham guys? Jadi yang namanya joran pancing ini langsung dipegang oleh pemancing ikan sendiri. Tahu-tahu ada sesuatu yang baru. Ada tambahan yang baru. Ada bidang ahli yang baru. Ini joran bukan dipegang sendiri oleh pemancing ikan, tapi butuh diwakili, butuh diwakilkan kepada orang lain sebagai perantara atau kepada sesuatu yang lain sebagai perantara. Lah ini yang namanya bid'ah yang tidak diperbolehkan. Terlarang guys. Paham ya guys ya? Jadi guys, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan langsung memegang joran pancing sendiri. Tidak butuh diwakili, tidak butuh diwakilkan sebagai kepada siapapun atau kepada apapun sebagai perantara. Paham guys? Dapat dipahami ya? Sip. Kalau kamu paham kan enak aku guys. Kan nggak mengulang lagi. Kamu kalau mengulang lagi berarti ketahuan apa guys? Ting tong. Ting tong sing mending guys. Kalau on. Mohon maaf lahir dan batin lo guys. Oke guys, kita bicara lagi tentang bid'ah, yaitu bidang ahli. Ada bidangnya, ada ahlinya, keduanya jumlahnya tak terhingga, atau sesuatu yang baru atau tambahan yang baru. Oke, kita bahas lagi ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu lihat joran pancing baik-baik. Bila berubah, itulah penyebabnya. Paham guys? Saya ulangi sekali lagi. Masalah bid'ah ya. Yang selanjutnya ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu lihatlah joran pancing baik-baik. Bila berubah, itulah penyebabnya. Ya, paham guys ya? Jadi begini guys. Ini ada joran nih, red shark. Yang satu tadi, oke? Ini kita alihkan biar nggak bid'ah. Aku juga nggak suka kalau ada bid'ah itu guys. Bikin BB. Apa itu BB? Bingung bid'ah. Bisa aja lu. Oke guys, kita jelaskan. Ini ada joran red shark. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu lihatlah joran pancing baik-baik. Bila berubah, itulah penyebabnya. Jadi begini guys. Ya, supaya kamu paham. Ini joran pancing kan. Bentuknya itu ya, namanya joran tahu sendiri kan, joran TG ya. Lihat bentuknya, walesan, korang. Nah, itu lihat bentuknya baik-baik ya. Jadi guys, ya, yang namanya joran, pancing, TG, korang, walesan itu bentuknya seperti itu. Ya. Tahu-tahu guys, ya. Tahu-tahu guys, berjalannya waktu, ya. Berjalannya waktu nih ya. Joran pancing ini ada tambahannya. Ya. Ada tambahannya gimana? Tahu-tahu ini joran ini modelnya nggak karu-karuan guys ya. Ada yang keriting, ada yang kribo, misalnya begitu guys ya. Sehingga bentuknya itu kayak pohon beringin joran ini. Joran ini loh, joran TG itu loh. Tahu-tahu bentuknya berubah. Ada yang keriting, ya, ada yang kribo, ya, ada yang kayak pohon beringin. Tahu pohon beringin guys? Atau pohon asem lah. Ya, sehingga ini nggak bisa lagi digunakan sebagai joran pancing. Nggak bisa guys. Lah inilah yang namanya bid'ah atau sesuatu yang baru, tambahan, bidang ahli yang tidak dibolehkan atau terlarang guys. Bid'ah-bid'ah yang kayak gini. Kamu tahu nggak? Syarat
wajib fisik sah disebut joran. Itu harus tahu itu sebagai pemancing ikan itu. Syarat sah fisik disebut joran pancing. Karena joran pancing itu mempunyai syarat fisik yang harus wajib ada pada joran itu secara fisik. Pemancing ikan harus wajib tahu. Kamu kan pemancing ikan. Pasti tahu jawabannya. Kalau sudah tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya. Biar nggak hilang. Kalau hilang, capek guys. Nyarinya kemana? Bisa nggak ketemu seharian. Iya kan? Tahu-tahu jawabannya ada di mana? Luar negeri. Waduh. Ya kalau ke luar negeri, bisa dijangkau. Ke langit. Langit. Paham ya? Paham ya guys ya? Ya, begitulah ya. Kita perjelas lagi ya. Yang namanya joran pancing ini mempunyai syarat wajib fisik yang harus ada pada sebuah joran sehingga bisa disebut joran pancing. Nah, syarat wajib ini harus wajib diketahui. Apa syarat wajibnya? Nah, bagi yang tahu simpan baik-baik jawabannya. Aku tahu jawabannya, makanya aku simpan baik-baik jawabannya ya. Bagi yang belum tahu, silakan mancing ikan di tepi lautan agar tahu jawabannya. Kenapa kok begitu? Nah, kan begitu. Iya kan? Paham kan? Ya, sebetulnya guys, jawabannya itu ya bagi umat beragama, pelaku agama ya, itu sudah tahu jawabannya. Syarat wajib disebut joran secara fisik itu ada. Di mana? Di dalam kitab suci agama ada. Jadi yang namanya pelaku-pelaku agama itu sebetulnya sudah tahu. Karena di dalam kitab suci agama itu ada. Ya, lah bagi yang sudah tahu kepada pelaku agama itu, simpan juga baik-baik jawabannya kan nggak hilang. Paham ya? Alhamdulillah guys, kita dalam konten ini, kita kasih judul apa guys? Apa ya judulnya dalam konten ini ya? Apa ya guys ya? Mancing teknik apa ya guys ya? Mancing teknik apa guys? Pelampung dasaran apa ya guys ya? Mancing teknik pakai pelampung dan pemberat. Kon ngapon banyak tambahannya ya. Ada pelampung, ada juga pemberatnya. Jadi tambahannya banyak. Ada pelampung, ada pemberatnya pula. Apakah ini diperbolehkan? Bid'ah atau sesuatu yang baru atau tambahan atau bidang ahli yang seperti ini? Ya, mancing teknik pakai pelampung dan pemberat. Apakah boleh seperti ini? Bid'ah seperti ini. Ada 2 tambahan loh. 2 bidang ahli loh. Boleh guys. Selama joran pancing ini jumlahnya 1. Tok. 1 saja. Jadi mengikuti ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu 1 orang 1 joran. Selama itu digunakan, maka bid'ah yang seperti atau sesuatu baru yang baru tadi atau tambahan tadi atau bidang ahli tadi yaitu ada pelampung, ada pemberat juga sekaligus, itu boleh. Yang penting jumlahnya ini jorannya 1 yang dipakai mancing ikan. Sesuai ajaran suci mancing ikan yang mengajarkan yaitu 1 orang 1 joran. Paham ya guys? Terima kasih banyak guys. Saya apabila dalam penyampaian di konten ini yang berjudul mancing teknik pakai pelampung dan pemberat, dalam penyampaiannya saya ada salah-salah kata
ada salah-salah tindakan saya, kekhilafan saya dalam berkata, dalam bertindak, sehingga menyebabkan banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan melalui kata-kata saya, tindakan-tindakan saya, sehingga menimbulkan gesekan atau singgungan yang menyebabkan menghadirkan rasa yang tidak enak. Saya memohon maaf sebesar-besarnya, guys. Mohon saya dimaafkan ya, guys. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sekarang gini, guys, ya. Joran pancing red shark. Oke? Oke, guys. Paham ya? Joran pancing relik Nusantara. Ya. Joran sau gilang. Nggak ada masalah, guys. Semua merek pakai aja. Nggak ada masalah dalam mancing ikan. Yang jadi masalah itu apa dalam mancing ikan? Ya. Jangan sekali-sekali melepaskan joran. Artinya, guys ya, yang namanya pemancing ikan itu, guys, ya, hukumnya wajib memegang erat-erat joran. Jangan sekali-sekali melepaskan joran. Paham, guys? Guys. Terima kasih, guys.